itu adalah sekian ya. Maka kita bisa lakukan perhitungannya, yaitu kalau di sini kita sudah ada laba kotor, jadi kita tidak usah menghitung kembali laba kotor karena sudah tertera di laba rugi ya. Kalau belum ada bagaimana ya? Kita harus mengurangkan antara penjualan dikurangi HPP dulu gitu ya. Nah, kemudian di sini laba kotor kita adalah sekian, 748,75 dan penjualan adalah 3.075.000. Maka kita menghasilkan 24,33%. Nah, 24,33% ini artinya kita mengukur tingkat laba kotor kita dibandingkan dengan volume penjualan, atau rasio sebesar 24,33% ini adalah laba kotor kita dari volume penjualan. Nah, ini masih gross, masih kotor ya. Kalau kita mau mencari net profit margin, maka kita otomatis namanya net profit itu artinya adalah sesudah dipotong dengan pajak. Kita bagi dengan penjualan. Nah, net profit juga kita sudah bisa ketahui dari kolom laba rugi. Kita lihat net profitnya. Net profitnya ya. Nah, sudah pajak ya, sesudah pajak ya. Maka di sini kita bisa dapati ya, net profitnya. Kemudian kita bagi dengan penjualan. Ya, kita bagi dengan penjualan. Oke, ya, penjualan. Nah, maka kita dapati yaitu sebesar 7,53% dari volume penjualan. Jadi otomatis lebih kecil karena net profit itu setelah dipotong pajak, setelah dipotong beban lain-lain, beban bunga dan sebagainya, baru kita mendapati netnya. Seperti itu ya. Ini adalah keuntungan bersih kita. Nah, kemudian ada ROI. ROI ini adalah return on investment. Artinya kita menghitung berapa sih penghasilan bersih yang diperoleh dari aktiva perusahaan ya, atau kira-kira penghasilan bersih dari laba operasional kita berapa persen gitu ya. Kita bisa mendapati dari laba bersih sesudah pajak dibagi dengan total aktiva. Jadi kalau ROI itu dibagi dengan total aktiva. Maka kita di situ bisa mendapati 6,44%. Artinya bahwa penghasilan bersih kita itu adalah sebesar 6,44% dari total aktiva. Jadi laba operasional itu menyumbang sebesar 6,44% dari total aktiva. Kemudian berikutnya adalah ROE. ROE ini adalah return on equity. Nah, return on equity ini adalah mengukur tingkat penghasilan bersih yang diperoleh oleh pemilik perusahaan atas modal yang diinvestasikan. Nah, otomatis ini sangat berguna sekali untuk para investor karena mereka ingin mengetahui seberapa persen perusahaan dapat mengembalikan tingkat pengembalian dana mereka yang mereka investasikan untuk perusahaan tersebut. Nah, di sini kita bisa menggunakan net profit after tax atau laba bersih sesudah pajak kita bagi dengan stockholder equity yang dari kolom neraca ya. Anda silakan, Anda bisa lihat sendiri atau modal sendiri. Nah, kemudian kita mendapati di sini adalah sebesar 11,86%. Sehingga kita di sini menunjukkan bahwa 11,86% ini menunjukkan tingkat return yang diperoleh pemilik perusahaan untuk investasinya mereka ya. Nah, itu adalah return on equity. Lalu kita menghitung operating profit margin. Operating profit margin ini adalah laba operasional. Laba operasional atau laba operasi ya yang sudah kita dapati dibagi dengan penjualan ya. Itu mengikut tingkat laba operasi dibandingkan volume penjualan. Jadi sebesar 12,64% ini menunjukkan bahwa laba operasi kita itu berpengaruh terhadap volume penjualan ya. Jadi laba operasional kita itu adalah sebesar 12,64% dari volume penjualan. Demikian terlebih dahulu untuk rasio likuiditas, aktivitas, solvabilitas, dan probabilitas atau yang kita sebut dengan analisis rasio keuangan. Terima kasih banyak untuk perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.